Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita keistiqomahan, semangat untuk menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita menyisihkan waktu kita untuk mengkaji sirah nabawiyah. Kita berharap dari kajian sirah ini kita mempunyai inspirasi dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, sehingga kita mampu mencontoh dan mengamalkannya dalam keseharian kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengkaji tentang jahiliyah versus Hanafiyah. Hanafiyah artinya di sini agama yang dahulu disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian disampaikan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam di Mekah khususnya dan di Jazirah Arab pada umumnya. Jadi secara umum agama tauhid yang dibawakan oleh Nabiullah Ibrahim, yang dibawakan oleh Nabiullah Ismail, itu ketika itu sudah berganti dengan penyembahan berhala. Namun masih adanya sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti halnya haji, seperti halnya kurban, seperti halnya tawaf. Jadi simbol-simbol agama ataupun syariat yang dibawakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu masih dikerjakan oleh masyarakat Mekah pada khususnya. Akan tetapi sudah ternodai, tercampuri dengan adat, budaya ataupun keyakinan orang-orang yang hidup di masa jahiliyah ketika itu. Contoh, ketika mereka melakukan haji, mereka melakukan tawaf, mereka melakukan sa'i. Akan tetapi tawaf yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu, ya, di zaman jahiliyah ketika itu, mereka tawaf tapi sembari menyembah patung. Artinya patung ketika itu jumlahnya 360 patung seperti yang kita pelajari kemarin, itu berada di atas, di dalam, di sekeliling Ka'bah. Perintah untuk haji itu sejak zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Orang tawaf ya seperti halnya sekarang, berputar 7 kali mengelilingi Ka'bah. Cuman di masa jahiliyah ternodai dengan adanya patung-patung yang ada di dalam, di atas, di samping kiri kanan, di sekitar Ka'bah. Sama tatkala mereka tawaf pun demikian. Tatkala mereka sa'i, ngapunten. Tatkala mereka sa'i, kalau sekarang dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, orang dahulu di masa jahiliyah juga sa'i. Akan tetapi di atas Bukit Sofa itu ada patung yang sangat besar, di atas Bukit Marwah ada patung yang sangat besar, sehingga setiap kali mau memulai sa'i mereka menghadap ke patung
Bahkan mereka memegang jasad patung itu sembari berdoa, kemudian melakukan sa'i sampai di Marwah sana juga mereka memegang patung sambil berdoa meminta kepada patung itu sendiri. Makanya kita sampaikan bahwasannya secara umum agama tauhid, dakwah tauhid yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail itu masih ada, akan tetapi secara umum sudah berganti, tercampuri, ternodai dengan apa? Dengan adat, budaya dan akidah orang-orang yang ada di masa jahiliyah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum dilahirkan. Kemudian terdapat penambahan yang bersifat syirik ataupun kufur dalam ritual dan maraknya perbuatan keji seperti halnya berhala di sekeliling Ka'bah. Mereka mensucikan Ka'bah, membersihkannya, tapi sekaligus bisa saling membunuh karena memperebutkannya. Artinya mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Akan tetapi di sisi yang lain mereka mengagungkan berhala-berhala itu seakan berhala itu adalah pesaingnya Allah, sekutunya Allah, seakan berhala-berhala itulah yang akan menjadi perantara untuk dikabulkan doa mereka kepada Allah. Makanya mereka berdoa itu kepada para berhala mereka. Dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang tatkala agama Islam ini yang dahulu didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu jauh jaraknya dengan kehidupan kita sekarang, terkadang banyak tambahan-tambahan, artinya banyak adat istiadat ataupun budaya yang orang terkadang tidak tahu, akhirnya dimasukkan seakan-akan itu menjadi paket dari apa? Dari agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendikan, bersabda, bada'al Islamu ghariban. Islam tatkala awal pertama kali muncul di Mekah, itu dianggap oleh penduduk Mekah, dianggap oleh penduduk Arab sebagai agama yang lucu, agama yang gharib. Gharib itu aneh. Mereka yang asalnya menyembah 360 patung diajak untuk menyembah satu Tuhan. Ini menurut budaya masyarakat Mekah aneh. Mereka yang dahulu punya budaya membunuh anak perempuan sudah sesuatu yang lumrah. Kalau punya anak ternyata perempuan, dibunuh saja. Datang Islam kok melindungi, itu dianggap aneh. Kalau orang menganggap aneh agama Islam tatkala awal munculnya, itu terkadang kita masih bisa memakluminya. Akan tetapi kata Rasulullah, wasayaudu ghariban kama bada', dan nanti di akhir-akhir zaman Islam itu akan dianggap aneh, akan dianggap asing oleh siapa? Bahkan oleh kaum muslimin itu sendiri.
Kenapa agama Islam yang sudah turun sejak dahulu di tahun 2026 ini banyak ada sebagian orang notabene-nya muslim, ngakunya muslim, akan tetapi terkadang tidak mengenal ajaran Islam itu sendiri. Ternyata di antara kenapa keanehan itu terjadi karena adanya tambahan-tambahan, ada budaya, ada adat istiadat yang tadinya bukan termasuk agama, tapi sebagian masyarakat selalu mengamalkannya. Akhirnya generasi selanjutnya menganggap seakan-akan budaya itu paket daripada dakwah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dulu juga seperti itu, Pak. Sejak zamannya Nabi Ibrahim itu masih bagus. Lama kelamaan 1000 berapa ratus tahun yang kita sampaikan kemarin, terjadi kekosongan sejak Nabi Ismail sampai Rasulullah. Artinya banyak sekali tambahan-tambahan paket keislaman yang dibawakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ditambah dengan adat istiadat budaya seperti halnya penyembahan patung yang ada di Mekah ketika itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita mengkader anak kita, cucu kita menjadi apa? Menjadi penegak agama Islam, pembela syariat ini. Artinya, ayo kita kenalkan anak-anak kita, ayo kita ajarkan Islam, nilai-nilai Islam itu kepada anak-anak kita, sehingga mereka menjadi seorang muslim yang tahu dan tidak merasa aneh terhadap apa? Terhadap agamanya sendiri. Seorang muslim yang ngaku Islam, tatkala dia menolak syariat agama Islam, itu dipertanyakan. Itu berarti orang yang aneh, Pak. Menolak syariat Islam, menolak agamanya sendiri. Perihal di Indonesia ini belum bisa ditegakkan syariat, itu perkara yang lain. Karena yang menjadi tanggung jawab itu adalah tanggung jawabnya para penguasa. Akan tetapi kita kalau mampu menegakkan syariat Islam dalam lingkup keluarga, dalam lingkup kantor kita, tapi kita sengaja tidak mau melakukannya, itu termasuk orang yang gharib, orang yang menolak ajaran dan nilai agamanya sendiri. Nah, di antara yang mereka lakukan di zaman jahiliyah dulu, yaitu merubah doa talbiyah. Doa talbiyah itu kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu kan doa talbiyah yang benar. Dahulu doanya talbiyah orang-orang jahiliyah tidak seperti itu. Mereka banyak doa-doa, tapi inti daripada doa itu penyembahan terhadap berhala. Inti daripada doa itu pujaan-pujaan terhadap berhala yang mereka yakini mempunyai kekuatan gaib, mempunyai pengaruh terhadap masa depan dan keseharian mereka. Ya, di samping kekufuran dan kejahilian yang ada, terdapat pula kebaikan yang tetap mereka pegang. Jadi ini yang namanya kebaikan-kebaikan ataupun agama, nilai-nilai agama yang tercampuri, yang terkontaminasi dengan apa? Dengan adat budaya yang buruk. Jadi kebiasaan baik mereka itu dermawan. Orang Mekah itu dermawan, Pak. Artinya kalau kita mengkaji di dalam Al-Quran diceritakan mereka itu
setiap kali ada orang-orang yang datang itu untuk berhaji, mereka suguhkan itu makanan secara cuma-cuma. Mereka suguhkan itu air zam-zam secara cuma-cuma. Mereka rela untuk berkhidmat kepada tamu-tamu Allah itu. Akan tetapi di sisi yang lain, mereka juga suka berjudi. Mereka juga suka mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Mereka juga berkata jujur. Masyarakat Mekah itu, Pak, apa adanya. Apa adanya dalam artian kalau kafir ya kafir, kalau Islam ya Islam. Jujur. Kalau tidak suka ya tidak suka. Kalau suka ya suka. Bedanya sama masyarakat Madinah ketika itu, masyarakat Madinah itu ada di antara mereka itu apa? Seakan-akan menjadi seorang muslim menyatakan keislaman, tapi menyembunyikan yang namanya kekufuran. Makanya kaum munafikin, orang-orang munafik itu munculnya di Madinah, bukan di Mekah. Di Mekah orangnya keras, tapi jujur apa adanya. Nih iya ya iya. Kalau tempe ya tempe, bukan pagi tempe esok dele. Itu bisa terjadi di sebagian masyarakat Madinah ketika itu. Kenapa? Ya, beda budaya, beda karakter. Akhirnya ya kemunafikan itu justru muncul di mana? Muncul di Madinah, bukan di Mekah. Menepati janji, menghormati tetangga, menghormati tanah haram, menghormati bulan suci, pemberani, suka menolong, berwibawa, biasa bersiwak, berkumur, kemudian istinja, haji dan umroh. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang dipegang masyarakat Mekah ketika itu. Akan tetapi di sisi lain mereka juga suka minum khamr. Khamr, kalau kita mengkaji kitab Sirah Nabawiyah, khamr menurut penduduk Mekah itu kayak teh, Pak. Di Indonesia itu kita ini kan kalau sudah kena teh anget sama mendoan, teh anget sama tahu goreng itu kan Masya Allah, susah kita untuk dipisahkan teh anget. Masyarakat Mekah bukan teh anget ketika itu. Yang mereka suka adalah khamr. Di antaranya fanatisme kabilah. Fanatisme kabilah artinya kalau sudah senang terhadap kaumnya, itu kaumnya salah atau benar dibela mati-matian, taruhannya nyawa. Seperti yang kita katakan, mereka itu suka berperang, menyelesaikan segala sesuatu peperangan. Dan keluarga besar itu menjadi harga mati, kehormatan yang paling dipertahankan. Makanya yang namanya pernikahan di masyarakat Mekah, yang menentukan itu, Pak, bukan hanya wali perempuan, tapi paman-pamannya perempuan, uak-uaknya perempuan, pakde-pakdenya perempuan, ini juga memegang kendali untuk terjadinya pernikahan atau tidak. Beda kan kalau di kita di sini, ya nikah ya orang tua wali perempuan yang berhak. Di sana enggak, karena keluarga besar itu menjadi sesuatu yang sangat dihormati. Ya meskipun di masyarakat kita masih ada. Contoh, saya dulu pernah 3 tahun di Bugis di Makassar. Orang-orang Bugis, orang-orang Sulawesi itu masih mempunyai adat, paman-paman dari calon pengantin perempuan, pakde-pakde mereka itu mempunyai andil yang sangat kuat untuk menentukan diterima atau tidak diterima lamaran yang dilakukan oleh seorang laki-laki.
Dan buruknya Pak, yang mereka pegang seperti ini, budaya terlalu fanatis terhadap terhadap kabilah, mati-matian, itu tatanan masyarakat yang seperti itu biasanya banyak perempuan yang tidak menikah. Fakta di Pakistan sama seperti itu, di Arab juga sama seperti itu, di Indonesia diantaranya di Sulawesi. Saya pernah masuk sebuah rumah, itu di dalamnya itu ada 3 orang perempuan yang belum menikah. Satu umurnya sudah 48, adiknya umurnya sudah 42-an, adiknya lagi umurnya sudah 36-38. Itu tidak ada yang menikah. Kenapa? Karena diantaranya di samping pernikahan biayanya mahal, kemudian yang namanya si paman, si Pak D ini juga mempunyai andil untuk apa? Jadi tidaknya pernikahan itu, akhirnya yang dikorbankan adalah perempuan-perempuan itu. Kita masyarakat modern yang membaca budaya, yang mengkaji sirah, jangan sampai di antara kita mewarisi budaya seperti itu. Yang menjadi korban adalah anak-anak perempuan, keponakan-keponakan kita, jangan sampai. Kemudian di antara budaya mereka tawaf dengan cara salah. Tawaf dengan cara salah maksudnya gimana? Kalau tawaf itu kan begini, melawan jarum jam gitu. Mereka dulu sama, tawaf juga seperti itu. Cuman masyarakat Mekah yang menguasai Masjidil Haram, yang menguasai Ka'bah di zaman itu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, mereka mempunyai pemikiran bahwasannya orang kalau mau tawaf itu harus pinjam, nyewa kepada siapa? Baju orang-orang para penguasa Ka'bah ini. Karena baju-baju yang dipakai orang yang dari luar Mekah itu baju-baju para pembuat dosa, tidak boleh digunakan untuk tawaf. Maka mereka harus rental baju ke siapa? Ke para penguasa, ke penduduk Mekah ketika itu. Kalau tidak bisa rental, maka mereka harus tawaf dalam keadaan telanjang. Untuk yang laki-laki ya telanjang bulat Pak, yang tidak mampu menyewa. Untuk perempuan hanya menutupi auratnya saja, dadanya sama yang bagian bawah. Jadi kerusakan ketika itu sampai dalam titik di antara mereka ada yang tawaf telanjang. Ya Allah, kalau itu Pak tidak diperangi oleh Rasulullah, niscaya sekarang kita ini juga ikut tawaf telanjang kita ini. Maka tatkala sudah ada kain ihram, itu kan sesudah Islam itu berkuasa dan diatur kembali oleh Rasulullah SAW melewati ayat suci Al-Quran, melewati sabda-sabda Rasulullah SAW, akhirnya ada baju khusus yaitu kain ihram untuk yang laki-laki. Mengubah doa talbiyah tadi sudah kita sampaikan. Model pernikahan batil ini ya kadang seorang ayah itu punya 4 istri misalkan. Anak-anaknya yang dilahirkan dari istri pertama, kalau ayahnya meninggal, istri ayahnya yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, anak-anak dari istri pertama itu berhak untuk mengawini, ataupun berhak untuk menjodohkan, ataupun berhak untuk menjual mereka.
bukan menikahi ibunya, tapi menikahi istri ayahnya. Ini diantara yang terjadi di Mekah ketika itu. Jadi kalau sudah terlalu lama kosong dari utusan, dari kenabian, akhirnya kebaikan masih ada tapi tercampuri dengan keburukan. Yang dapat kita ambil pelajaran, kalau kita punya anak, kalau kita punya istri, kalau kita punya tetangga, jangan sampai mereka terlalu lama tidak mengaji, jangan sampai mereka terlalu lama tidak mengenal Al-Quran. Takutnya meskipun mereka melakukan kebaikan, mereka juga melakukan kesalahan. Ya, terutama diri kita dulu. Sebelum kita mendidik orang lain, mendidik anak kita, istri kita, kitanya dulu, ya harus apa? Harus dekat dengan agama, harus dekat dengan masjidnya. Dan alhamdulillah, para jamaah yang masih mau untuk duduk bersama untuk mengkaji ataupun melihat YouTube tapi isinya itu pengajian, melihat TikTok tapi isinya pengajian, itu juga mengkaji, itu juga mengenal Islam. Tidak ada masalah. Pengajian itu tidak harus di masjid duduk seperti ini. Di rumah sebelum tidur melihat pengajian tema ini, ustadz ini, itu juga bagus. Artinya apa? Terkadang kalau kita tidak mengisi kegiatan kita dengan yang baik-baik, terkadang setan itu membisikkan kita sehingga kita terkadang mengiyakan bisikannya. Akhirnya apa? Kita mengikuti ajakan-ajakan setan. Makanya yang saya di bulan kemarin saya itu sangat khawatir terhadap apa? Kan masa liburan. Bulan kemarin itu ataupun bulan sebelumnya, liburan anak-anak. Liburan anak-anak, kalau liburan itu tidak dikendalikan, ya, tidak diopeni, tidak diperhatikan sama orang tua, anak-anak itu bisa meninggalkan sholat, bisa meninggalkan masjidnya, bisa meninggalkan sholatnya. Ya sama dengan seperti ini, Pak. Maka monggo Bapak Ibu, jangan sampai anak-anaknya terlalu jauh dari ngaji, dari agamanya. Boleh kita menyekolahkan ke tempat yang sangat favorit, ke perguruan tinggi negeri, tapi jangan lupa untuk dikenalkan dengan pendidikan agama supaya karakternya itu baik dan karakternya itu Islami. Toko penolak berhala. Jadi di zaman itu, meskipun secara umum kerusakan itu sudah mencampuri ajaran-ajaran agama, akan tetapi masih ada orang-orang, personel-personel yang mana mereka masih berpegang teguh dengan ajarannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka masih berpegang teguh dengan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai agama yang dibawakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka adalah Utsman bin Al-Khuwairith. Utsman bin Al-Khuwairith ini memeluk agama Nasrani. Sehingga orang ini juga memiliki kedudukan di sisi Kaisar Romawi. Ini orang Arab. Utsman bin Khuwairith. Kemudian ada juga Ubaidillah ibn Jahsin, masuk Islam dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Jadi Abu Sufyan
itu masih dalam keadaan musyrik. Tapi anaknya Ummu Habibah itu sudah Islam terlebih dahulu, menjadi istri dari Ubaidillah ibn Jahsin. Makanya Ubaidillah ibn Jahsin dengan Ummu Habibah ini ikut hijrah ke Habasah. Namun kemudian yang namanya Ubaidillah ibn Jahsin ini murtad di sana. Makanya kalau tidak salah, Ummu Habibah ini tatkala hijrah ke Madinah, setelah hijrah ke Habasah pertama kali, habis itu hijrah ke Madinah, kalau tidak salah yo dinikahi lagi. Entah dinikahi oleh Rasulullah atau saya lupa ceritanya itu. Nanti insya Allah ada episodenya tersendiri. Kemudian ada juga Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza, sepupu Khadijah binti Khuwailid bin Al-Asad. Kita ingat ya, Waraqah bin Naufal ini, kalau kita pernah belajar sejarah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali tatkala datang wahyu, itu kan Rasulullah gemetar di gua, kemudian turun laki-laki. Ya, padahal itu Jibril mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan takut Rasulullah pulang. Tatkala pulang minta diselimuti oleh Khadijah. Sayyidah Khadijah tatkala tahu suaminya seperti itu, dibawalah. Dibawa kemana? Dibawa ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ketika itu seorang alim yang ketika itu beragama Nasrani. Kemudian Waraqah bin Naufal ini mengatakan bahwasanya kalau memang yang turun kepada Muhammad di gua tadi malam itu adalah Jibril, maka dia akan menjadi seorang nabi. Karena Jibril itulah yang dahulu turun kepada Musa, Jibril itulah yang dahulu turun kepada Isa. Makanya Waraqah bin Naufal ini mengatakan, kalau seandainya aku nanti masih hidup tatkala siapa? Muhammad ini dikeluarkan oleh orang-orang yang ada di kampungnya, aku pun akan membelanya. Kenapa sampai tahu bahwasanya Muhammad nanti akan dikeluarkan, diusir oleh orang-orang yang ada di sekitarnya? Karena dia di agama Nasrani, di Injil mereka itu disebutkan bagaimana karakternya Rasulullah, tanda-tandanya Nabi akhir zaman. Di antara tandanya orang itu lahir dalam keadaan yatim, orang itu nanti diusir dikeluarkan, diusir oleh orang-orang dari perkampungannya. Makanya Waraqah bin Naufal mengatakan kalau seandainya memang dia nabi, nanti kalau dia diusir, dikeluarkan, aku pun akan membelanya. Tapi kan tidak lama setelah hari itu, Waraqah bin Naufal tidak lama, dalam hitungan hari itu meninggal. Kemudian ada Zaid ibn Amr ibn Naufal, ayah Sa'id bin Zaid, sepupu Umar ibn al-Khattab bin Naufal, berpegang kepada agama Ibrahim, mendengar dari ahlul kitab tentang Nabi yang akan diutus, namun dibunuh dalam perjalanan ke Mekah. Jadi ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adik iparnya Umar. Tentunya kalau kita membaca bagaimana proses masuk Islamnya Umar, Umar itu membawa parang berjalan ke arah rumahnya Arqam ibn al-Arqam. Kemudian di jalan ditanya, Umar mau kemana kamu bawa parang itu? Saya mau ke Muhammad. Kemudian sahabat yang menegur Umar tadi mengatakan, nggak ada urusannya kamu ke Muhammad, adikmu itu loh sudah masuk Islam.
Akhirnya kan Umar kan berputar ke rumah adiknya yang perempuan itu. Nah, siapa namanya? Sa'id bin Zaid itu adalah suami dari adiknya Umar. Dan Sa'id bin Zaid ini termasuk orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk asrul mubasyyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian ada Abu Qais al-Aslat, sebagaimana dikisahkan oleh Az-Zahabi, tinggal di Madinah dari suku Aus, mentauhidkan Allah dan mengajak kabilahnya untuk mengikuti Rasulullah. Namun karena provokasi Abdullah bin Ubay bin Salul, menunda masuk Islam setahun kemudian, namun meninggal sebelum 1 tahun ketika meninggal menyebut Allah Allah. Jadi ada seorang penduduk Madinah dari suku Aus namanya Abu Qais bin al-Aslat. Itu berpegang teguh dengan agama tauhid yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Dia selalu berdakwah mengajak kaumnya, akan tetapi yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, kepalanya orang-orang munafik ketika itu, terlalu kuat melakukan provokasi dan penolakan terhadap agama Islam. Akhirnya Abu Qais ibn Aslat ini menunda keislamannya, menunda untuk masuk Islam. Akan tetapi sebelum mengucapkan syahadat dia meninggal terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini disebutkan hikmah dipilihnya Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Terkadang kita ini kan di ngobrol-ngobrol itu kan, kenapa ya kok bukan Indonesia saja yang dipilih oleh Allah menjadi tempatnya Rasulullah, padahal di Jawa ini kan orangnya baik-baik, orangnya lembut-lembut, kan seperti itu. Di Arab tahu sendiri. Kenapa? Yang pertama hikmahnya kenapa dipilih? Kenapa Allah memilih Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tumbuh kembangnya Islam? Yang pertama, tempat milah Ibrahim, bapak para nabi. Dipilihnya Mekah karena memang Mekah itu tempatnya siapa? Tempatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tempatnya Nabiullah Ibrahim mendakwakan agamanya. Artinya yang mewarisi siapa? Yang mewarisi Ismail alaihissalam. Makanya doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan al-hikmah, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, serta mensucikan mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi di antara hikmahnya, kata para ulama, kenapa Mekah itu dipilih untuk menjadi tempat lahirnya Islam, sebagai dipilihnya Mekah itu sebagai apa? Sebagai jawaban daripada doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah seorang utusan atau seorang nabi minhum, dari kalangan mereka. Setelah Nabi Ismail, siapa di antara penduduk Arab yang menjadi nabi? Tidak ada. Langsung nabi terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ketiga, sama jawaban terhadap doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Kaum buta huruf ketika itu dominasinya
Ya masyarakat Arab, Mekah pada khususnya diutus Nabi apa? Nabi yang buta huruf pula. Dan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis karena memang tidak pernah belajar. Apa yang ditahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Jibril, wahyu dari Allah melewati malaikat Jibril. Kemudian di sini disampaikan karakter bangsa Arab saat itu lingkungannya adalah ummi, walau tidak berarti bodoh. Ummi itu seperti yang saya katakan tadi, buta huruf. Jadi memang di antara hikmahnya terbesarnya menjawab doa-doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makanya lembaran hati mereka ibarat catatan sederhana tergores oleh kebodohan dan kebersehajaan. Masyarakat Arab itu Pak, meskipun buta huruf ketika itu, tapi kalau ditanya sampai berapa 10 kakek ke atasnya itu apal. Ada panjenengan yang apal 5 kakek di atasnya. Hikmahnya orang yang buta itu kuat secara hafalan. Makanya kalau ada orang buta kemudian hafal Al-Quran itu udah ndak aneh lagi. Karena kenapa? Orang buta yang hafal Al-Quran justru hafalannya kuat. Dia ndak mikir apa-apa, ndak baca WA, ndak lihat TikTok. Ya fokus, murojaah saja. Maka kita ini yang diberikan penglihatan jangan sampai kalah dengan orang buta. Yang buta hafal Al-Quran, masa yang tidak buta ini tidak hafal Al-Quran? Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan kami persilakan. Sudah masuk azan? Nggih, monggo kalau ada yang tanya. Lah niki enake belajar siro dan Masjid Al-Ukhuwah. Cepet paham. Cepet ngertos. Nggih, nggih Pak. Kenapa? Ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Kenapa? Oh langsung Arab Pak, langsung Arab. Makanya ngomong Iqra. Iqra itu kan ada di surah Al-Alaq. Iqra. Kata Rasulullah, ma'ana biqari. Kata Jibril, Iqra. Bacalah. Saya tidak bisa baca. Baca katanya. Apakah malaikat Jibril tidak tahu kalau Rasulullah itu tidak pernah belajar? Tahu. Tapi kenapa kok disuruh baca? Maksudnya baca di situ, bacalah dari hafalanmu, bukan bacalah dari HP-mu, bukan bacalah dari apa yang ada di depanmu. Bacalah dari hafalanmu, apa yang aku baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian Rasulullah mengikuti bacaannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Rasulullah ketika itu membaca, tapi membaca dari mana? Membaca dari hafalannya. Kayak Ustadz kita Ustadz Lutfi kalau ngimami, dia membaca dari mana? Membaca dari hafalannya. Itulah Iqra. Bukan berarti Iqra itu membaca dari mushaf yang ada. Jadi bahasa yang ketika itu yang ada adalah bahasa Arab.
Yang namanya Jibril tidak hanya menguasai bahasa Arab, bahasa apapun, karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, mudah-mudahan yang sedikit ini ada berkahnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.